Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Rizal Fauzi. Ada yang bisa tebak? Ya udah lihat sih di judul ya. Ini dia Huawei Band 11 Pro dan ini Coros Space 4. Ada yang request pengen dibandingin nih Huawei Band 11 Pro dan juga Coros Space 4. Agak keterlaluan sih ya, kalian pengen ngebandingin smart band yang harganya budget ini dengan Coros Space Series terbaru ya, yang harganya hampir 5 juta. Tapi oke, kita lihat ya sejauh apa gap antara wearable yang harganya murah ini dengan smartwatch yang harganya mahal ini. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Seperti biasa kita mulai dari lock GPS atau lock posisi awal. Kita masuk ke olahraga dan ini mana ini? Run. Nah, oke. Berlari di luar ruangan dan mana yang bakal lebih dulu ngelock? Huawei dong. Lock lebih dulu padahal Huawei ini single band ya. Sedangkan Coros Space 4 ini dual band GPS. Tapi sampai sekarang belum lock juga nih. Apa karena jarang dipakai? Tapi bagusnya Huawei Coros di sini ada perkiraan GPS-nya ya. 7 jam untuk penggunaan GPS di baterai sekitar 30-an persen. Wah, lama juga ya. Ada apa nih Coros nih? Nah, akhirnya ngelock cukup lama ya. Kita kembali. Itu kebiasaan pakai Huawei dan juga Amazfit. Kita coba percobaan kedua ya. 1 2 3. Wah, sama-sama cepat tapi lebih cepat Huawei sedikit ya. Coros di awal agak lama. Kita coba lagi. 1 2 3. Wah, Huawei cepat banget. Oke, diikuti Coros. Tapi ini kan untuk lock posisi awal doang. Gimana soal stabilitas selama penggunaan olahraga? Yuk kita lihat. Oke, untuk lock posisi awal tadi udah kelihatan ya. Lock GPS di Huawei Band 11 Pro ini cakep banget meskipun single band. Sedangkan Coros meskipun dual band tapi ya kalah cepat sih daripada Huawei Band 11 Pro. Nah, kemudian seperti biasa untuk performa pace display. Jadi untuk tampilan pace yang dikasih lihat di smartwatch ketika kita lari, kalau pendapat saya sih setelah melakukan pengetesan langsung, kayaknya sih lebih cepat perubahan pace display di Huawei ya daripada di Coros Space 4. Padahal sekali lagi dari mulai single band dan dual bandnya beda, kemudian untuk harganya jauh. Ya kalian bisa lihat sendirilah ya gimana perubahan pace ketika dari lambat ke cepat dan dari cepat ke lambat. Kemudian pas di bawah stabil juga gak ada lompat-lompat yang gimana gitu ya. Sama aja sih kayak Coros Space 4 yang harganya mahal banget. Jadi untuk range harga segini di kelas di bawah 1 juta, ini Band 11 Pro kualitasnya udah mantep banget lah ya. Lock GPS cepat, kemudian pace displaynya pas dipakai lari gak lompat-lompat yang gimana gitu. Ya bagus-bagus aja sih. Bahkan kalau menurut saya pribadi sekali lagi untuk perubahan pace-nya lebih cepat di Band 11 Pro daripada Coros Space 4. Kalau saya mungkin ada salah untuk menganalisis pace display ketika dibawa lari, boleh ya koreksi di kolom komentar. Oke, sekarang kita lihat data secara keseluruhan. Di sini Coros Wearable kita pakai Pace4 dan Strava GPX. Sorry kalau agak sedikit berisik ya, lagi panas-panasnya. Dan Strava GPX seperti biasa untuk Huawei saya ambil file GPX setelah di Strava karena kalau mentahnya dari Huawei Hot selalu ada masalah. Benchmarknya seperti ini. Di sini untuk total kenaikan meskipun gak ada altimeter barometer karena udah masuk ke Strava, jadi disesuaikan dengan data peta dari Strava ya. Sama persis 35 meter. Kemudian average altitude-nya beda sedikit ya, perbedaan 17 meter 1,7%. Dan yang menarik di sini untuk average pace-nya sama beda dikit doang ya, hijau warnanya juga gak sampai merah 0,9%.
Coros mencatat 938, sedangkan Huawei 943. Nah, gimana dengan kualitas GPS-nya, jaraknya? Nah, di sini ada beda ya. Untuk Coros mencatat 3 km, sedangkan Huawei mencatat 2,97 km. Itu artinya ada sedikit pangkasan. Seperti biasa ya, kalau setelah ke Strava ada pemangkasan. Di sini harusnya 3,02. Jadi lumayan banyak nih, 40 sampai 50 meter ya jarak yang dipangkas setelah file GPX-nya masuk ke Strava. Untuk hasil trackingnya kita lihat dari titik start. Kita miringin aja ya biar lebih nyaman. Oke, titik startnya di sini. Yap, baik Coros ataupun Huawei sama-sama melenceng ya. Kalau kita pakai mode satelit. Jadi ada penyimpangan di sini. Ya, ini jalannya. Coros warna oranye, sedangkan Huawei warna biru. Yap, harusnya dari sini titik start dia sedikit masuk ke sawah, ke kebun. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan ya, memang agak sedikit lebih smooth di Coros ya, dual band. Ya, nabrak-nabrak rumah Huawei, lihat di situ. Oke. Kita lanjut. Nice. Di tempat yang banyak pohon-pohon juga gak ada problem berarti sih. Jadi single band di Huawei Band 11 Pro ini ya udah cakep sih. Paling penyimpangan-penyimpangan minor kayak gini, dan ini wajar. Banyak smartwatch yang harganya jauh lebih mahal tapi kayak gini juga. Ya, ini Coros juga sama. Ada aja sih penyimpangan nabrak rumah tuh kayak gitu. Dan di jalan yang biasanya error di sini, lihat, justru lebih bagus Huawei. Ini dia malah ke sebelah kanan nih. Sedangkan saya jalan dari sebelah kiri, baik baliknya juga dari sebelah kiri, tetap dari sebelah sini. Kita lihat ke titik putar balik. Ya, presisi ya, titik putar balik. Saya putar balik di gang ini, jalan ini. Baik Huawei ataupun Coros sama-sama bagus tuh. Jadi kayaknya gitu aja sih untuk video perbandingan Huawei Band 11 Pro dengan Coros Phase 4. Untuk kualitas GPS, sebuah wearable di bawah 1 juta, ini cakep banget. Dan saya benar-benar sangat merekomendasikan Huawei Band 11 Pro ini. Bagi kalian yang mungkin pengen nyoba ya dari smartband biasa dan pengen ada GPS-nya, mungkin boleh coba nih Band 11 Pro. Fiturnya lengkap, GPS-nya bagus, dan ini dari Huawei. Tapi kalau kalian punya rekomendasi lain dan pengen ngebandingin Band 11 Pro dengan wearable lain yang harganya jauh lebih mahal juga, boleh tulis aja requestan kalian di kolom komentar. Dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kalau kalian punya pendapat pribadi atau pengen koreksi dari video saya, boleh tulis di kolom komentar.